Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikur Muharmai dengan NIM 223231024. Di PPT ini saya akan memaparkan teori Levi-Strauss dalam bentuk menganalisis cerita Malin Kundang. Di PPT ini terdapat pembahasan yang pertama pendahuluan, yang kedua kisah Malin Kundang, ketiga teori Levi-Strauss dan kaitan dengan cerita Malin Kundang, dan yang terakhir yang keempat analisis episode 1 sampai 3 cerita Malin Kundang. Cerita Malin Kundang adalah pemuda desa yang bekerja sebagai nelayan yang meninggalkan ibunya yang dari segi ekonomi sangat tidak mampu untuk menafkahi anaknya. Lalu anaknya setelah sukses menjadi kaya, pemuda itu membuat ibunya patah hati dengan mengutuknya dan Malin Kundang berubah menjadi batu saat kapalnya karam. Batu itu disebut Batu Malin Kundang. Cerita Malin Kundang, Rebab Pesisir Selatan adalah salah satu sastra lisan di daerah Minangkabau. Rebab adalah salah satu jenis instrumen musik pengikutnya. Malin Kundang sendiri berada di pesisir selatan, daerah tempat berkembangnya sastra lisan juga disebut tradisi lisan. Pada kenyataannya adalah seni pertunjukan yang melibatkan pengucapan dan penonton mengikuti tata cara dan tradisi dari acara pertunjukannya. Tradisi lisan merupakan warisan budaya masyarakat karena mengisi semua pikiran, perasaan, dan cita-cita masyarakat. Oleh karena itu, sastra lisan dulu merupakan ungkapan rasa masyarakatnya. Dengan upaya mengetahui sastra lisan daerah Sumatera Barat, dengan mengungkapkan nilai budaya masyarakat Minangkabau masa lalu. Lalu yang kedua ada kisah Malin Kundang. Malin Kundang, seorang pemuda penuh ambisi memutuskan untuk meninggalkan ibunya demi mencari kehidupan yang lebih baik di lautan. Setelah bertahun-tahun perjuangan di dunia perdagangan, ia mencapai sukses luar biasa dan menjadi pedagang kaya. Namun keberhasilannya membuat terlena oleh kesombongan dan kepalsuan. Ketika ibunya datang mencarinya, Malin Kundang menolak mengakui hubungan keluarganya yang sederhana dan malah merendahkan ibunya yang datang dalam kesederhanaan. Ibunya yang penuh kesedihan dan putus asa mengutuknya dengan kata-kata terakhirnya. Sebuah petir menyambar kapal Malin Kundang dan dia pun berubah menjadi batu yang dingin dan tak berdaya. Kisah Malin Kundang menjadi peringatan bagi mereka yang meluapkan akar dan mengabaikan nilai-nilai keluarga sambil menyoroti bahaya kesombongan dan pengkhianatan dalam meraih keberhasilan hidup. Lalu yang ketiga teori Levi-Strauss dan kaitan dengan Malin Kundang. Mitos dalam strukturalisme Levi-Strauss tidak sama dengan pengertian mitos yang biasa digunakan dalam kajian mitologi. Mitos dalam pandangan Levi-Strauss tidak harus dipertentangkan dengan kenyataan. Mitos dalam konteks strukturalisme Levi-Strauss berupa dongeng. Menurut Ahimsa, memberikan batasan dongeng sebagai cerita yang merupakan hasil imajinasi manusia, walaupun unsur-unsur imajinasi tersebut tidak lepas dari kehidupan manusia itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari yang dialaminya. Salah satu sastra yang itu Malin Kundang. Sastra lisan ini cukup terkenal di kalangan masyarakat Sumatera Barat. Malin Kundang tidak pernah lepas dari yang namanya mitos mengenai Malin Kundang. Selain penceritaan yang menarik, ada beberapa pesan moral yang diambil dari cerita Malin Kundang. Episode 1 Malin Kundang di kampung. Malin Kundang ialah pemuda yang dilahirkan tanpa kehadiran ayahnya yang sudah meninggal dunia. Malin Kundang tinggal bersama ibunya. Malin Kundang dan ibunya mereka menghadapi kesulitan hidup sehingga dia mencari kayu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sesudah Malin Kundang beranjak remaja, ia ikut membantu ibunya untuk mencari kayu dengan penghasilan yang cukup untuk makan sehari-hari. Malin Kundang pun sudah dewasa ingin pergi merantau untuk mengubah nasibnya, tetapi tidak mendapat restu dari ibunya dengan alasan khawatir kehilangan anaknya. Malin Kundang pun mendapatkan izin untuk merantau dengan harapan sukses dan memberikan penghasilan yang cukup untuk kampung halamannya. Episode 2 Masa Malin Kundang. Malin Kundang merantau dengan bermodalkan keberanian. Malin Kundang memberanikan diri menemui pemilik kapal yang berlabuh di dekat kampungnya. Pemilik kapal itu pedagang kaya raya yang berasal dari Bugis.
Dalam cerita disebutkan nahkoda menyambut dengan ramah si Malin Kundang. Selama perjalanan ke Bugis, Malin Kundang pun terlihat sedih. Lalu nahkoda pun memperhatikan dan mendekatinya. Malin Kundang pun bercerita pada nahkoda tentang kisah hidupnya, agar nahkoda tertarik simpatik. Kemudian nahkoda pun simpatik kepada Malin Kundang dengan memperlakukan seperti anak sendiri. Karena Malin Kundang bekerja keras, ketika Malin Kundang dan nahkoda membawa ke rumahnya, lalu bertemu dengan anak perempuannya yaitu Ambun Sori. Malin Kundang pun menikah dengan Ambun Sori setelah ayahnya meninggal. Pernikahan itu dilaksanakan atas wasiat ayah Ambun Sori. Setelah menikah, lalu semua kekayaan nahkoda diwariskan kepada Malin Kundang. Dan Malin Kundang pun berubah menjadi kaya. Setelah sukses merantau, Malin Kundang menjenguk ibunya yang telah lama ditinggalkannya. Dia menyampaikan niat pada istrinya Ambun Sori yang setuju Malin Kundang mengarahkan kapalnya ke Minangkabau dan tiba di Muarau Padang. Tempatnya ibu tinggal. Kedatangannya diisi dengan kekayaan, menjadi tontonan, namun berbeda dengan ibunya yang tahu dari kabar orang lain. Saat ibu Malin Kundang mencari kayu di pantai, mendengar berita tersebut, ia buru-buru pergi dan menemukan Malin Kundang di kapal besar. Malin Kundang malu dengan ibunya yang lusuh, berteriak kasar, menolak ibunya yang datang mencari anaknya. Ibunya yang menangis berharap Malin Kundang tidak menolaknya. Malin Kundang tetap kasar, memukul ibunya hingga jatuh, dan ibu Malin Kundang pergi dengan sedih. Malin Kundang tanpa tobat mengalami nasib buruk di tengah laut bergelombang besar. Sementara relasi antara majikan, ibu, dan anak memunculkan makna yang berbeda dalam cerita ini. Lalu kesimpulannya dari analisis dapat disimpulkan bahwa hubungan antara anak dan ibu di masa kampungnya menciptakan ikatan kasih sayang yang kuat. Meskipun ayah Malin Kundang meninggal, relasi antara Malin Kundang Semang melahirkan hubungan darah melalui pernikahan dengan Ambun Sori. Perantauan Malin Kundang membawa pada kesuksesan. Namun di episode terakhir mengabarkan terhadap ibunya yang melanggar nilai-nilai budaya di Minangkabau yang menekankan penghormatan terhadap ibu. Dari relasi ini terungkap dalam cerita Malin Kundang mengatasi dilema masyarakat Minangkabau. Kesuksesan hidup lelaki Minang terkait dengan perlakuan terhadap ibu dan pengikaran terhadap peran ibu membawa malapetaka. Kehormatan terhadap ibu sesuai ajaran Islam yang menjadi jalannya bagi budaya Minangkabau. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.